Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Perkenalkan, nama saya Parto Simanjuntak, NPM 2204100015. Adapun yang ingin saya bahas di sini tentang mesin dan peralatan, yaitu dengan judul motor bakar pada industri. Adapun pengertian daripada motor bakar, yaitu motor bakar adalah mesin yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanis yang digunakan untuk melakukan pekerjaan. Jenis motor bakar paling umum digunakan pada motor bakar dalam yang dapat kita temui dalam kendaraan bermotor, generator, dan berbagai aplikasi lainnya yang sering digunakan pada industri. Adapun sejarah dari motor bakar ini, yaitu motor bakar pertama kali dikembangkan pada abad ke-19 oleh sejumlah penemu terkenal seperti Nikolaus Otto, Gottlieb Daimler, dan Carl Benz. Inovasi ini menjadi landasan bagi revolusi transportasi maupun industri. Adapun jenis motor bakar pada motor bakar dalam, yaitu motor bensin, motor diesel. Motor bensin digunakan pada sebagian kendaraan pribadi lebih bersih namun kurang efisien dibandingkan dengan motor diesel. Adapun motor diesel lebih efisien dan memproduksi torsi lebih besar, sering digunakan pada truk, kendaraan berat, dan juga industri. Adapun motor bakar luar, yaitu satu motor pembakaran eksternal ataupun Stirling yang menggunakan sumber panas eksternal untuk menggerakkan piston, digunakan pada aplikasi tertentu. Adapun motor wankel itu menggantikan desain piston tradisional dengan rotor triangular, pemakaian umum kendaraan dan olahraga. Adapun prinsip kerja pada motor bakar, yaitu siklus otomatis. 1. Siklus 4 langkah. 1. Langkah isap atau intake, pemasukan campuran udara dan bahan bakar. 2. Langkah kompresi atau compression, yaitu penekanan campuran udara dan bahan bakar. 3. Langkah pembakaran atau combustion power, yaitu pembakaran campuran untuk menghasilkan tenaga. Yang keempat yaitu langkah buang atau exhaust. Langkah buang ini pengeluaran gas sisa hasil pembakaran. Adapun yang kedua yaitu siklus 2 langkah, langkah kombinasi atau compression dan power, yang dimana compression dan power ini adalah penekanan dan pembakaran terjadi bersamaan. Dan yang kedua, langkah exhaust dan intake, yaitu pengeluaran gas hasil pembakaran dan masuknya campuran baru. Dan adapun komponen utama yaitu silinder dan piston, di mana tempat terjadinya proses pembakaran. Sistem bahan bakar yaitu yang menyuplai bahan bakar ke dalam ruang bakar. Adapun sistem pembuangan yaitu pengelola gas hasil pembakaran. Sistem penyalaan. Sistem penyalaan ini memulai proses pembakaran. Sistem pendinginan yaitu mendinginkan mesin untuk mencegahnya adanya overheat. Adapun efisiensi dan dampak lingkungan, yaitu efisiensi energi. 1. Perbandingan efisiensi motor bensin dan diesel. Motor diesel umumnya lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar. Yang kedua, teknologi injeksi bahan bakar itu meningkatkan efisiensi pembakaran. Adapun pada dampak lingkungan, yaitu emisi gas buang, yaitu gas karbon dioksida atau CO2, nitrogen oksida, dan partikulat. Baru yang kedua, adapun kendaraan listrik sebagai alternatif, di mana ini mengurangi dampak lingkungan dengan menggantikan bahan bakar fosil. Pentingnya Adapun pentingnya motor bakar dalam industri, yaitu 1. Pendorong utama produktivitas, di mana motor bakar menjadi tulang industri dengan menyediakan sumber daya energi untuk berbagai proses produksi. Yang kedua, kemajuan teknologi industri.
Kemajuan teknologi industri ini, inovasi dalam desain dan operasi motor bakar berkontribusi pada kemajuan teknologi di berbagai sektor industri. Adapun aplikasi motor bakar dalam industri yaitu satu, mesin penggerak pabrik, yaitu motor bakar digunakan untuk menggerakkan berbagai mesin dan peralatan dalam proses produksi. Baru yang kedua, adapun generator listrik, motor bakar sering kali menjadi penggerak utama generator listrik dalam industri. Baru yang kedua, peralatan konstruksi dan pertambangan. Yang pertama, alat berat, di mana alat berat adalah motor bakar memberikan daya untuk alat seberat seperti ekskavator, bulldozer, dan mesin pengangkat berat. Yang kedua, pompa dan kompresor. Pompa dan kompresor digunakan untuk memudahkan pemindahan fluida dan gas dalam proses industri. Adapun jenis motor bakar yang digunakan dalam industri yaitu efisiensi dan torsi tinggi. Yang kedua, penggunaan dalam generator darurat, dan motor bensin untuk aplikasi khusus yaitu peralatan ringan. Seperti motor bensin umumnya digunakan dalam peralatan ringan seperti generator portabel, pemotong rumput, dan pompa air kecil. Adapun keuntungan penggunaan motor bakar dalam industri yaitu mobilitas di lokasi kerja, memberikan kemampuan mobilitas yang penting untuk peralatan yang berpindah-pindah dalam lingkungan industri. Kemampuan menyediakan energi secara mandiri, yaitu motor bakar memberikan kemandirian dalam menyediakan energi di lokasi yang tidak terjangkau oleh sumber daya listrik umum. Daya tahan dan keandalan. Satu, daya tahan terhadap beban berat. Yang kedua, perawatan yang relatif mudah. Adapun kesimpulan yang saya dapat dari materi ini yaitu motor bakar memainkan peran krusial dalam dunia industri dan menyediakan tenaga untuk berbagai proses produksi dan peralatan berat. Terus berinovasi untuk memenuhi tantangan lingkungan, motor bakar tetap menjadi salah satu elemen kunci dan dapat memastikan keberlanjutan dan efisiensi operasional industri masa depan. Sekian dan terima kasih dari pembahasan. Apabila ada yang kurang jelas dari pembahasan saya, boleh dikomentari ya, tulis nanti di kolom komentar. Terima kasih.